Pemirsa, sejumlah peristiwa hukum dan kriminal yang menyita perhatian publik terjadi sepanjang tahun 2023. Kami merangkum kasus-kasus yang menghebohkan, diantaranya penganiayaan berat Mario Dendi terhadap David Ozora, serial killer dukun palsu pengganda uang Wawan CS, hingga ketua nonaktif KPK Firly Bahuri yang terjerat kasus rasuah. Kasus penganiayaan berat Mario Dandi terhadap David Ozora menjadi salah satu kasus paling disorot tahun ini. Penganiayaan yang dipicu persoalan asmara itu mengakibatkan David mengalami kerusakan saraf otak dan luka serius pada organ dalam tubuhnya. Atas perbuatannya, Mario Dandi divonis hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang 7 September. Ia juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Sementara temannya Chanel Lucas divonis 5 tahun penjara atas kasus yang sama. Kasus ini turut menyeret ayah Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Berawal dari mobil mewah anaknya yang disorot publik, KPK akhirnya mengendus harta kekayaan tidak sesuai dengan profil Rafael. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 11 Desember, Rafael dituntut hukuman 14 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan membayar uang pengganti 18,9 miliar rupiah. Februari 2023, mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua. Vonis juga dijatuhkan untuk 4 terdakwa lain, yakni istri Ferdi Putri Candrawati 20 tahun penjara, 2 anak buah Ferdi Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Barada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara, serta seorang asisten rumah tangga Kuat Maruf 15 tahun penjara. Namun pada Agustus 2023, Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya meringankan hukuman Ferdi Sambo menjadi seumur hidup. Masa hukuman 4 pelaku lainnya juga mendapat keringanan di tingkat kasasi. Pertengahan tahun 2023, pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang membuat gaduh dengan sejumlah video kontroversialnya yang viral di media sosial. Video memperlihatkan ajaran Panji yang dinilai tidak sesuai syariat Islam, diantaranya sholat berjamaah dengan berjarak dan mencampurkan saf antara laki-laki dan perempuan. Tak hanya itu, pada 2 November, Bareskrim juga menetapkan Panji sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pengelolaan dana Yayasan Al Zaitun. Sebelumnya, polisi memblokir ratusan rekening Panji, termasuk yang menggunakan nama-nama samaran Panji. Dari ratusan rekening itu, 14 diantaranya masih berisi dana 200 miliar rupiah. Sementara total transaksi dari seluruh rekening mencapai 1,1 triliun rupiah. Sebagian transaksi digunakan untuk membeli aset atas nama Panji dan keluarganya. Sederet kasus kriminal menghebohkan publik juga terjadi di tahun 2023. Di antaranya polisi menangkap Wawon alias Aki warga Cianjur, Jawa Barat yang menjadi dalang pembunuhan berantai terhadap 9 orang. Dalam aksinya, Wawon dibantu 2 orang lain, Solihin alias Dulo, serta Dede. Kasus ini terungkap dari kematian 3 orang satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat akibat diracun. Dari sana terungkap, Wawon juga mendalangi pembunuhan 6 orang lainnya yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Motif pembunuhan adalah penipuan berkedok dukun pengganda uang. Wawon mengaku malu dan panik karena ditagih hasil penggandaan uang. November 2023, Wawon CS divonis hukuman penjara seumur hidup. Publik menyebut kasus ini sebagai serial killer Wawon CS. Aksi keji dukun palsu pengganda uang juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selama 2 hari menghabisi nyawa 12 korbannya karena ditagih hasil penggandaan uang. Jasad para korban dikubur di sebuah lahan di lereng bukit. Rata-rata korban tewas karena diberi minum berisi racun. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Banjarnegara September 2023,
Slamet dikenakan dakwaan kombinasi mulai dari pembunuhan berencana, uang palsu, penipuan, hingga penggelapan. November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kasus bermula ketika MK mengabulkan gugatan tentang syarat capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Keputusan itu dinilai memuluskan langkah keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam Pilpres 2024. Dari 9 hakim konstitusi, 4 diantaranya menyatakan pendapat berbeda menolak permohonan pemohon. Mereka adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. MKMK yang dibentuk untuk menyelesaikan kegaduhan itu menerima 21 aduan soal pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Anwar Usman menjadi yang paling banyak dilaporkan. Serangkaian pemeriksaan dilakukan MKMK hingga berujung pencopotan Anwar sebagai Ketua MK. Suhartoyo ditunjuk sebagai pengganti Anwar. Sampai di situ, gonjang-ganjing di MK belum juga mereda. Anwar Usman tidak terima diberhentikan dari jabatannya. Pada 15 November, Anwar melawan dengan mengajukan surat keberatan atas pengangkatan Ketua MK yang baru. Surat tersebut masih dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Tahun 2023 juga menguak Sisiklam, Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 23 November atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai penetapan tersangka, Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Presiden menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Dengan pemberhentian itu, Firly tidak lagi memiliki kewenangan di KPK. Dalam perjalanan kasus Firly, polisi telah memeriksa 91 saksi dan menggeledah setidaknya 3 lokasi, yakni sebuah rumah yang disewa Firly di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan, kemudian rumah di Gardenia Villa Galaxy A2 Jakastia Bekasi, Jawa Barat, dan sebuah apartemen di Dharma Wangsa Essence Jakarta Selatan. Penyidik menyita barang bukti dari 3 lokasi itu. Firly telah 3 kali diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Meski kasus ini ditangani Polda Metro Jaya, namun Firly meminta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim. Hingga pemeriksaan ketiga kalinya, Firly belum juga ditahan. Firly juga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun perlawanan Firly kandas setelah gugatan pra-peradilannya ditolak hakim. Selain proses hukum pidana, Dewan Pengawas KPK juga menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Firly secara maraton. Dalam sidang putusan 27 Desember, Firly dijatuhi sanksi etik berat dan wajib untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Kemudian Kamis 28 Desember, Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian Firly sebagai Ketua KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.